Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Ska Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ada Saweria dari Kak Santi ya. Lanjut Kak. Baik Kak Santi, makasih banyak ya. Akhirnya ada lagi teman-teman yang Saweria. Oke, habis video ini di-upload, mungkin Mimin bakal langsung upload lagi ya. Tapi beberapa jam kemudian karena Mimin ngebut pengen 2 video ya hari ini. Oke, terima kasih Kak Santi. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Dalam hati Tanyun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Bai Xuanyi adalah kerabatnya sendiri dan dia secara alami tidak ingin dia menikahi musuhnya. Raja Dewa Baicheng berkata, belum lama ini, Raja Dewa Yuan mengirim seseorang untuk mengirim undangan. Putra sulungnya ingin menikahi Bai Xuanyi dalam 888 tahun. Pada hari pernikahan, Bai Xuanqi, putri bungsu dari Raja Dewa tertinggi, juga menikahi Zhan Shuzheng dan upacara pernikahan diadakan di kota militer tertinggi. Mendengar itu, Tanyun tercengang. Apakah benar Yuan Shu ingin menikahi Xuanyi? Itu benar, kata Raja Dewa Baicheng. Jadi begitu. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia membungkuk kepada Raja Dewa Baicheng dan berkata, orang-orang di sekitar generasi muda diperkirakan beberapa orang akan meninggalkan kota Qingtian untuk melewati kesengsaraan surgawi dalam waktu sekitar 100 tahun. Generasi muda khawatir ketika mereka melewati malapetaka, mereka akan bertemu iblis. Tolong kirim seseorang untuk melindungi mereka. Tidak masalah, kata Raja Dewa Baicheng. Aku akan secara khusus berbicara dengan Bai Feng dan membiarkan dia menangani masalah ini secara pribadi. Terima kasih. Junior pergi untuk berkultivasi. Tanyun selesai berbicara dan melangkah keluar dari aula. Setelah itu, dia berjalan keluar dari mansion. Di puncak gunung ilahi Qingtian, dia membuka gerbang alam elit. Setelah memasuki Jing Mansion, Tanyun langsung menuju pagoda tingkat 12. Setelah mencapai lantai 30, dia duduk bersila dan melepaskan kesadarannya. Dia menemukan bahwa orang-orang dan binatang buas di pagoda masih diam dalam pengasingan. Setelah Tanyun mengambil kembali kesadarannya, dia berkata dengan tegas, bahkan jika Yuan Shu tidak dihapuskan olehku, aku tidak bisa membiarkan Xuanyi menikah dengannya. Selama aku ada di sini, Yuan Shu, kamu kodok, tidak akan bisa menikahi Xuanyi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengeluarkan seikat buah suci besar dari cincin surgawi. Setelah makan satu, dia dengan panik melahap esensi surga dan bumi, mulai mundur dan berlatih. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 juta tahun kemudian di pagoda, Shen Shubing, Nanggong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sui Zian, Tou Ba Yingying, Si Hong Xiao, dan Wung Xing Shangsen berturut-turut menyentuh penghalang ranah suci. Kerumunan meninggalkan kota militer Qingtian dan di bawah perlindungan Jenderal Besar Bai Feng. Setelah berhasil mengatasi bencana, mereka kembali ke pagoda untuk mundur dan berlatih. Di pagoda, 1 juta tahun lagi telah berlalu. Di bawah perlindungan Jenderal Besar Bai Feng, kera iblis, singa naga emas, dan Moer telah berhasil selamat dari bencana dan memasuki binatang suci tingkat 1. 90 tahun kemudian waktu di dunia luar, Tanyun telah menghabiskan 21,9 juta tahun yang sangat lama di pagoda dan akhirnya menyentuh penghalang ranah suci tingkat 2. Tepat ketika Tanyun hendak memadatkan embrio suci tingkat kedua di kolam roh, suara bahagia Ouyang Qian-Qian terdengar di benaknya. Tanyun, aku telah menyentuh penghalang ranah suci. Dengan senyum di wajahnya, Tanyun berkata melalui transmisi suara, sebelum kamu melewati malapetaka, ingatlah untuk membiarkan Paman Bai Feng menemanimu. Baiklah, suara indah Ouyang Qian-Qian terdengar di benak Tanyun. Setelah aku dipromosikan menjadi ranah suci tingkat 1, kamu akan menemaniku kembali ke alam abadi Hongmeng ke-9. Tentu saja. Tanyun tersenyum dan berkata, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Di lantai 29, Ouyang Qian-Qian berpikir bahwa dia telah berjanji pada Tanyun sebelumnya. Dan ketika dia kembali ke kota abadi Tongtian, dia akan setuju untuk melakukan apapun yang Tanyun inginkan, termasuk
Waktu di dunia luar, 1 bulan dan 8 hari kemudian, Ouyang Qianqian yang dipromosikan menjadi Rana Suci tingkat 1 kembali ke pagoda. Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Qian, tunggu aku sebentar. Setelah aku dipromosikan menjadi Rana Suci tingkat 2, kita akan pergi ke alam abadi Hongmeng ke-9. Baiklah." Setelah Ouyang Qianqian tersenyum dan mentransmisikan suaranya, dia mundur lagi untuk berlatih. Waktu di pagoda, 6 juta tahun kemudian, Tanyun akhirnya memadatkan embrio suci kedua. Tanyun membuka matanya dan segera melepaskan kesadarannya ke langit. Pada akhirnya, kesadarannya meluas ke kekosongan 280 juta mil sebelum berhenti. Itu berarti jiwa suci Tanyun sangat kuat sebanding dengan Raja Suci tingkat 4. Tanyun menarik kembali kesadarannya dan tersenyum puas. Dengan tingkat tantanganku saat ini, aku dapat dengan mudah menghabisi Raja Suci tingkat 4 biasa. Jika aku tidak menggunakan formasi pedang, teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, dan 3 kekuatan gaib, aku tidak takut dengan Raja Suci tingkat 6. Jika aku menggunakan semua cara, sudah cukup untuk menyaingi Raja Suci tingkat ke-7. Jika pembalikan waktu sangkar luar angkasa dan sumber cahaya digunakan, aku dapat mengubah gelombang pertempuran dan menghabisi Raja Suci tingkat 7. Segera ekspresi kerinduan muncul di mata Tanyun. Menurut waktu, Yushu telah dilahirkan kembali. Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya di jurang para dewa yang ganas. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengirim transmisi suara ke Sensubing dan 7 istri lainnya, memberitahu mereka bahwa dia akan membawa Ouyang Qianqian untuk mengunjungi Yushu, lalu pergi ke alam abadi Hongmeng ke-9, menemani Qianqian kembali ke kampung halamannya, lalu pergi ke Soul Devouring Abyss untuk membawa Yuyan. Biarkan para wanita tidak perlu khawatir tentang dirinya. Mereka hanya mundur dan berkultivasi untuk meningkatkan ranah mereka. Sensubing datang ke pagoda lantai 30. Sambil membantu Tanyun mengatur jubahnya, dia memperingatkan, "Biarkan Jinglu menemanimu. Dia sekarang adalah binatang suci tingkat 7. Dia lebih kuat darimu. Jika kamu bersamanya, aku bisa merasa lebih nyaman." "Ya, itulah maksudku." Tanyun tersenyum, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Sensubing. Setelah itu, Sensubing memanggil Jinglu dan mendesak, "Lindungi kakakmu." "Jangan khawatir, kakak ipar," kata Jinglu sambil mengangguk. Setelah Tanyun dan Sensubing mengucapkan selamat tinggal, dia membiarkan Jinglu memasuki pagoda Lingxiao di telinganya, lalu datang ke pagoda lantai 29, memandang Ouyang Qianqian yang sedang duduk bersila dan berkata, "Ayo pergi, saatnya kita berangkat." Ouyang Qianqian bangkit dengan gembira, meninggalkan alam dewa elit bersama Tanyun, dan memasuki istana Raja Dewa. Melihat Tanyun hendak pergi, Raja Dewa Baicheng berkata dengan cemas, "Yuner, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu." Tanyun secara alami tidak akan setuju. Jika tidak, masalah pergi menemui Dongfang Yushu dan pergi ke Soul Devouring Abyss akan diketahui oleh orang luar. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Namun, tolong jemput Junior saat kembali. Junior khawatir akan diincar oleh Raja Dewa tertinggi ketika kembali." Raja Dewa Baicheng mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan khawatir tentang pekerjaanmu. Katakan padaku kapan kamu akan kembali. Pada saat itu, aku akan pergi ke kota militer tertinggi untuk menjemputmu." Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Ini akan menjadi 10 tahun tanpa kecelakaan, tetapi jika sesuatu terjadi di jalan, itu akan menunda waktu." Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng berkata, "Kalau begitu, setelah kamu menyelesaikan masalah ini, pergilah ke kota Dewa Baicheng untuk menemukan Direktur Bai, dan minta dia untuk mengantarmu kembali secara langsung." Tanyun tahu bahwa rumah Raja Dewa Baicheng yang sebenarnya berada di kota Dewa Hongmeng. Setelah itu, Raja Dewa Baicheng membawa Tanyun dan keduanya meninggalkan kota militer Qingtian dan mengendarai perahu untuk membawa mereka menuju kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, di kota militer Yuan, di aula besar, Raja Dewa Yuan duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Pada saat ini, dia menggunakan teknik deduksi kecil untuk menyimpulkan keberadaan Tanyun. Melakukan teknik deduksi kecil sangat melelahkan.
dan ketika dia kelelahan dan ingin berhenti untuk sementara waktu, gambaran samar muncul di benaknya. Dalam gambar, Raja Dewa Baicheng terlihat mengemudikan perahu, membawa Tanyun dan Ouyang Qianqian terbang keluar dari kota Qingtian. Kemana mereka pergi? Raja Dewa Yuan berpikir dalam hati dan melihat Raja Dewa Baicheng menegur Tanyun. Yuner, kamu dan Qianqian akan melewati formasi teleportasi. Setelah kembali ke kota Dewa Hongmeng, kamu dan Qianqian harus ekstra hati-hati. Yuner, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Pada upacara ulang tahun, kamu menghabisi tuan muda dari keluarga Wang, yaitu Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan utama di kota Qingyang. Menghabisi tuan muda keluarga Gongsun, yaitu Gongsun Yan, dan Jiangsu, putra dari Dewa Jianlong. Menghabisi Malin, putra kota Raja Dewa Awan Terapung, dan Balsa Xuan, putra Raja Dewa Titan. Ada terlalu banyak orang yang telah kamu sakiti, terutama setelah kamu menghapus Yuenshu dan menangkap Bai Xuanyi untuk mengancam Raja Dewa Tertinggi. Mereka semua ingin kamu mati. San Peng dan Raja Dewa Tertinggi, mereka adalah 2 selebritas hebat di depan gurumu. Sekarang mereka semua ingin menghabisimu. Untungnya, San Peng tidak tahu bahwa putra keduanya, San Suyun, dihabisi olehmu. Kalau tidak, orang tua itu akan membalas dendam padamu. Mendengar ini, Raja Dewa Yuan yang melakukan teknik deduksi kecil, dia membeku, tubuh tuanya bergetar dan dia berpikir dalam hati. San Peng masih tidak tahu pembunuh putra keduanya. Ternyata itu adalah Jing Yun, bajingan ini. Jika aku memberitahu San Peng tentang ini, dia akan berutang budi padaku. Tepat ketika Raja Dewa Yuan memikirkannya, dia mendengar rahasia yang luar biasa melalui teknik deduksi kecil. Tanyun berkata kepada Raja Dewa Baicheng, sebenarnya, San Sutian juga dihabisi olehku. Raja Dewa Yuan tampak muram dan berkata dengan senyum jahat, baiklah, bagus sekali. Jing Yun, kamu sangat berani. Kamu menghabisi 2 dari 3 putra San Peng. Setelah tawa jahat itu, Raja Dewa Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Si Yi, kemarilah. Bawahan ada di sini. Dengan suara wanita penuh hormat, seorang wanita berpakaian hitam dan bertopeng muncul dari udara tipis di belakang Raja Dewa Yuan. Nama wanita itu adalah Tang Ziyi, dan dia adalah pemimpin pasukan kematian di bawah Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan memerintahkan Jing Yun dan seorang gadis muda bernama Qianqian akan kembali ke kota Dewa Hongmeng. Jing Yun hanyalah Rana Suci tingkat 2, dan gadis itu Rana Suci tingkat 1. Kamu segera mengirim orang untuk mencapai kota militer tertinggi lebih cepat dari jadwal melalui formasi teleportasi rahasia. Lalu, biarkan orang-orang kita tiba di kota Dewa Hongmeng lebih cepat dari jadwal. Dan setelah Jing Yun tiba, kita akan melakukan segala kemungkinan untuk menghabisinya. Tang Ziyi dengan hormat berkata, bawahan patuh. Juga, kamu pergi ke kota Raja Dewa Tertinggi secara pribadi, mengunjungi San Peng, dan katakan padanya bahwa Raja Dewa ini memiliki bukti dan tahu siapa pembunuh putra sulung dan putra keduanya. Kamu datanglah ke perbatasan di luar domain dan katakan padanya secara langsung, bawahan patuh. Begitu suara itu jatuh, Tang Ziyi menghilang seperti gumpalan asap biru. 10 hari kemudian, 30 pasukan yang dikirim oleh Tang Ziyi mengenakan baju perang kota militer Yuan tiba di gunung tandus di luar kota tertinggi melalui formasi teleportasi rahasia. Setelah itu, 30 orang tiba di luar kota tertinggi. Setelah menunjukkan identitas mereka sebagai pasukan keluarga Yuan, mereka berhasil memasuki kota tertinggi dan kemudian melalui formasi teleportasi berteleportasi ke kota Dewa Hongmeng yang sangat jauh. Bintang-bintang telah bergeser dan 1 bulan lagi telah berlalu. Raja Dewa Baicheng mengendarai perahu yang membawa Tanyun dan Ouyang Qianqian ke kota militer tertinggi. Jenderal yang menjaga aula formasi teleportasi membungkuk dan berkata, bawahan telah melihat Tuan Raja Dewa dan Tuan Muda Jing. Ya, kamu tidak perlu terlalu sopan. Setelah Raja Dewa Baicheng mengangguk, dia melihat Tanyun dan Ouyang Qianqian memasuki barisan teleportasi dan pergi. Ketika Tanyun dan yang lainnya pergi untuk mencegah seseorang mengejar dan menghabisi Tanyun, Raja Dewa Baicheng tinggal di aula teleportasi selama 3 jam sebelum pergi. Setelah Raja Dewa Baicheng pergi, seorang terbang keluar dari aula, dan setelah beberapa saat dia terbang ke istana Raja Dewa, langsung menuju keluar aula besar, dan dengan hormat berkata, Komandan Besar, Jing Yun telah meninggalkan perbatasan.
Apakah ini benar? Raja Dewa tertinggi keluar dari udara tipis, mengungkapkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya yang keruh. Itu benar sekali. Jenderal itu berkata dengan jujur. 3 jam yang lalu, Raja Dewa Baicha mengantar Jingyun dan seorang gadis berbaju putih Rana Suci tingkat 1. Raja Dewa Baicha menyaksikan Jingyun dan wanita itu pergi. Lalu dia menunggu 3 jam lagi sebelum dia juga ikut pergi. Raja Dewa tertinggi menyeringai dan berkata, "Baiklah, Raja Dewa ini tahu kamu bisa pergi. Bawahan pensiun dulu." Ketika Jenderal Dewa hendak pergi, Raja Dewa tertinggi memberi isyarat. "Tunggu sebentar. Apa perintah Komandan Besar?" Jenderal itu berkata dengan hormat. "Feng Chu, apa basis kultivasi Jingyun?" Raja Dewa tertinggi bertanya sambil berpikir. "Melaporkan kepada Komandan Besar, Jingyun di Rana Suci tingkat 2, kata Jenderal Dewa bernama Feng Chu itu." Setelah Raja Dewa tertinggi bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata dengan mata suram, "Feng Chu, kamu adalah seorang jenderal dengan kekuatan Raja Suci tingkat 9. Kuserahkan padamu untuk menghabisi Jingyun." Feng Chu membungkuk dan berkata, "Komandan Besar, bawahan akan menghabisi Jingyun." "Baiklah, bagus." Setelah Raja Dewa tertinggi mengangguk puas, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ngomong-ngomong, Jingyun adalah murid Tuan Tianxun yang sangat dihormati. Kamu tidak boleh membiarkan desas-desus menghabisinya bocor. Apakah kamu mengerti?" Feng Chu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bawahan mengerti." "Baiklah, cepat pergi. Jangan biarkan Raja Dewa ini turun tangan sendiri," kata Raja Dewa tertinggi. Bawahan mematuhi perintah. Bawahan pergi dulu. Setelah Feng Chu menerima perintah, dia berbalik dan pergi. Kemudian dia datang ke aula teleportasi, memasukinya dan menghilang. Waktu berlalu. 9 bulan kemudian, di kota Dewa Hongmeng dalam kehampaan di luar kota, gerbang teleportasi raksasa muncul. Saat berikutnya, Tanyun dan Ouyang Qianqian terbang keluar dari gerbang teleportasi dan melesat di luar gerbang kota. Gerbang kota yang setinggi jutaan kaki dijaga ketat seperti biasanya dengan puluhan ribu pasukan manusia kura-kura. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah sikap Jenderal Dewa Raksasa yang setinggi 1000 kaki terhadap Tanyun. Jenderal Dewa Raksasa manusia kura-kura membungkuk dam-dam kepada Tanyun dan berkata, "Bawahan melihat Tuan Muda Jing, apakah kamu akan memasuki kota?" "Aku tidak akan masuk untuk saat ini." Sebelum Tanyun selesai berbicara, suara bahagia datang dari kota. "Jingyun, ini benar-benar kamu." Li Ziyin mengenakan gaun biru panjang terbang keluar dari gerbang kota. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like-nya dulu ya teman-teman. Dan Mimin ingetin habis episode ini, beberapa jam kemudian bakal ada episode baru lagi ya teman-teman. Ditunggu aja ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.